Untuk itu, sebelum mulai kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini, Pak Guru ingin satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Semuanya bersikap berdoa, berdiri semua. Karena sebelum mulai kegiatan belajar mengajar, Pak Guru terlebih dahulu absen ya. Pak Guru absen untuk mengetahui anak-anak yang tidak masuk, apakah karena sakit atau karena izin atau memang dia alfa atau malas untuk dia masuk. Pak Guru absen dulu. Arias, Awira Tidak masuk. masuk. Eduardus, Julio, ya. Giovanni, Tidak masuk. kenapa dia tidak masuk? Ada pemberitahuan? Ini aku tahu. Dia malas ya? Dia pemalas. Apa aja? Elena, Ada Pak Guru. Erlina, Ada Pak Guru. Ishak Samuel, Samuel ada? Ada. Ada. Jimmy Stephen, Tidak masuk. masuk. Juga ada. Jugana, Jugana ada. Wirana apa? Juliana, Juliana ada. Ya. Laurentius, Ada Pak Guru. Lea Pascalita, Tidak masuk. Mungkin izin Pak Guru. Luis Armando, Tidak masuk. Argentina, Tidak masuk. Melania, Ada Pak Guru. Meliana, Octavianus, ya berarti dia apa ya? Jangan contoh yang begitu ya. Ingat semua jangan contoh yang begitu ya, malas sekolah. Harus rajin ya, harus rajin sekolah ya. Semangat. Novela, Ada Pak Guru. Salome, Ada Pak Guru. hadir. Ciprianus, Ada Pak Guru. Susana, Izin Pak Guru. Din. Diizinkan yang sakit ya? Apa? Apa ya? Teresia, Teresia basic-basic. Tidak masuk. Masuk apa juga? Triandi Untung, Jangan. Walter, mana Walter? Ya. Yohana, Cecilia, Yohana Leonarda, Joseph, Petrus, ya. Jonathan, Ada Pak Guru. Justinus, Ada Pak Guru. Jonas, Ada Pak Guru. Yohanes, Ada Pak Guru. Angelina. Baik itu anak-anak yang masuk dan yang tidak masuk hari ini, malah mereka izin ada yang sakit atau memang mereka angkat. Baik anak-anak, memulai kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini.
sebelumnya Pak Guru akan memberikan masukan atau memberikan tujuan daripada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita belajar bidang studi IPAS. IPAS itu ilmu pengetahuan alam dan sosial, ya, yaitu bagaimana cara kita memperoleh energi listrik, ya, bagaimana cara kita mendapatkan energi listrik, ya, itu bab 3 topik kita B, yaitu bagaimana cara kita memperoleh atau mendapatkan energi listrik. Kemudian tujuan daripada pembelajaran ini adalah yang pertama itu anak-anak atau peserta didik dapat mengidentifikasi sumber energi listrik. Jadi anak-anak bisa mendeskripsikan, ya, mengidentifikasi sumber energi listrik. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mendiskusikan bagaimana listrik dialirkan. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu mendeskripsikan apa itu energi listrik dan pemanfaatan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu tujuannya. Ya. Tujuan daripada kita mempelajari pelajaran IPAS pada bab 3 topik, ya, bagaimana cara kita mendapatkan energi listrik. Ya. Kemudian, ya, energi listrik ini memiliki fungsi atau kegunaan. Memiliki fungsi atau kegunaan banyak. Pak Guru mau sedikit bertanya kepada anak-anak, ya, apakah listrik berguna dalam kehidupan kita sehari-hari? Misalnya anak-anak dengan Pak Guru atau kita semua yang ada di rumah atau di tempat pusat perbelanjaan atau tidak di kantor, apakah energi listrik itu sangat kita butuhkan? Kita butuhkan atau tidak? Kita butuhkan. Ya, andai kata listrik dalam sejam, 2 jam atau 3 jam, atau dalam satu hari listrik terjadi pemadaman, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Terjadi pemadaman listrik. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi di rumah? Lampu mati. Kemudian apa lagi? Ya, aktivitas anak-anak, orang tua, dan kita semua yang ada di rumah itu berjalannya terhambat. Iya toh? Aktivitas kita, misalnya mama mau cuci pakaian, maka mesin cuci tidak bisa hidup. Karena apa? Karena lampu mati. Adik mau mandi, bapak mau mandi, lampu mati. Apa yang terjadi? Air tidak jalan karena listriknya mati. Ya toh? Ada lagi, misalnya mama mau bikin es batu, ya, mama bikin es batu atau mama ada jual es, ya, kemudian lampunya mati. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Listrik tidak menyala, akibatnya mama tidak bisa jual es. Jadi listrik itu sangat berguna atau bermanfaat bagi kehidupan anak-anak, termasuk kita, ya, yang ada di sekolah, yang ada di luar sana, di rumah, di kantor, dan di tempat mana saja kita membutuhkan aliran listrik. Ya, memiliki kegunaan banyak. Ya, listrik itu memiliki kegunaan yang banyak, ya, tidak hanya untuk kita memasak, kemudian untuk mencuci, ya, tidak hanya untuk kita, ya, untuk pendinginan dalam satu ruangan. Ada yang pakai AC misalnya karena panas, pakai AC atau pakai kipas angin, ya, untuk mendinginkan udara di sekitar itu, maka kita menggunakan AC. Ya, masih banyak sekali kalau kita lihat kantor atau rumah sakit atau tempat-tempat yang lain yang menggunakan aliran listrik untuk pendingin, untuk udara pendingin. Ya, jadi listrik sangat penting, sangat amat penting, ya. Gitu. Ya. Kemudian apa yang anak-anak ketahui tentang listrik? Ada yang tahu? Apa itu listrik? Kita tahu listrik, tapi apa itu listrik? Tahu kan ya? Ya? Ada yang tahu listrik? Apa itu listrik? Kemudian coba anak-anak berpikir, beda-beda apa saja yang menggunakan energi listrik? Beda-beda apa saja? Apa?
dan apa lagi? Televisi. Blender, Lampu. lampu, Mesin cuci. mesin cuci, Kulkas. ya. Baik. Berarti banyak sekali alat-alat elektronik yang menggunakan aliran listrik. Tanpa aliran listrik apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada alat-alat itu? Tanpa aliran listrik apa yang terjadi? Tidak, alat yang tadi adalah sudah disebutkan kipas angin, kemudian apa? Iya, tidak bisa menyala atau hidup. Ya, tidak bisa menyala atau hidup. Ya, jadi listrik itu yang dia memberikan energi kepada kipas angin. Ketika listrik tidak ada, maka seluruh alat-alat elektronik itu tidak bisa hidup atau tidak bisa dimanfaatkan secara optimal, secara baik. Ya, alat itu akan seperti barang yang tidak berguna karena listrik tidak ada. Mau ada apa? Mau bikin apa? Kalau kita di rumah ada mesin cuci, ada setrika, ada pompa air, ada kulkas, ada AC, ya. Kemudian listrik tidak ada, percuma toh? Iya kan tidak? Ya, jadi itu penjelasan Pak Guru tentang manfaat listrik dan alat-alat yang digunakan, alat-alat elektronik yang menggunakan energi listrik. Jadi tanpa listrik maka kita tidak dapat menggunakan alat-alat tersebut. Bisa jelas? Bisa. Baik, untuk memulai kegiatan pada pagi ini Pak Guru mau bertanya dulu, anak-anak tadi pagi sudah sarapan belum? Sudah makan minum? Sudah sarapan ya? Semuanya sehat? Baik, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita diberi kesehatan. Justru kita selalu kita berdoa kepada Tuhan sehingga kita selalu diberi kecukupan, diberi kesehatan lahir kita, batin kita sehingga kita dapat beraktivitas bagaimana mestinya. Ya, anak-anak sudah makan minum di rumah, sudah istirahat yang cukup juga, sudah berdoa, berarti sudah punya kekuatan, kemampuan untuk datang ke sekolah dan kita mulai kegiatan belajar mengajar. Untuk itu biar kita semangat, ya kita menyanyi sedikit satu lagu, ya, lagu nasional, ya, lagu wajib nasional sehingga kita bisa semangat. Lagu-lagu yang sering-sering kita menyanyi, bisa bilang sama-sama Merauke kita, atau bisa Garuda Pancasila kah? Bisa Garuda Pancasila? Iya. Bisa semua? Ya, kita menyanyi biar kita semangat, oke? Duduk saja tidak apa-apa. Bisa? 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Kita masuk ke materi pembelajaran yaitu menyangkut mengenai bagaimana cara kita memperoleh atau mendapatkan energi listrik. Ya, topik B. Ya, untuk itu Pak Guru akan membagi. Coba anak-anak lihat. Pak Guru akan membagi lembar bacaan. Anak-anak menyimak. Ya, ada lembar bacaan, bisa dibaca, bisa disimak, ada gambar di situ. Kemudian di depan sini Anda bisa lihat. Coba Anda lihat. Di depan sini ada beberapa gambar. Ya, Anda bisa lihat ada beberapa gambar. Ada Pak Guru tulis keterangannya, yang di atas adalah peralatan yang menggunakan energi listrik. Jadi peralatan yang kiri dan kanan ini menggunakan energi listrik. Ya. Yang kedua, sumber energi listrik atau pembangkit listrik. Yang kiri dan kanan ini sumber pembangkit energi listrik. Kemudian yang di bawah ini adalah rangkaian listrik, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Ini ada dia punya gambar. Kemarin sudah Pak Guru suruh anak menggambar juga toh? Ya, Pak Guru sudah suruh anak menggambar rangkaian seri dan rangkaian paralel. Sama saja. Ya.
Di sini ada juga, Anda bisa lihat yang Pak Guru sudah rakit ini. Ada yang satu ini rangkaian seri, yang satu ini rangkaian paralel. Coba lihat semua. Jadi kalau kita tekan, dia menyala. Nah, kita tekan stop kontak, dia mati. Kemudian ada rangkaian serial juga. Ya, kita tekan. Ini menyala dua-dua. Cuma baterainya agak low bed, maka dia seperti ini. Ya, seperti itu. Jadi ini baterainya ada dua di sini, Anda bisa lihat. Ya, ini rangkaian serial dan rangkaian paralel. Nanti Pak Guru jelaskan. Ini Pak Guru kasih perlihatkan anak-anak. Coba anak-anak menyimak daripada gambar ini. Sudah lihat? Sudah, Pak. Ini gambar apa saja di sini? Coba sebutkan. Ya, apa lagi? Ya. Itu ya. Ya, ada setrika apa lagi? Oke. Itu yang sebelah kiri, yang sebelah kanan ini. Yang sebelah kanan. Ada setrika, ada balon dan yang lain-lain. Ada kulkas juga. Jadi anak-anak sudah lihat ya? Anak sudah lihat itu adalah merupakan alat-alat yang menggunakan energi listrik. Sudah lihat? Selain itu, ketika anak-anak sudah mengerti mengenai peralatan atau alat yang menggunakan energi listrik, maka anak-anak harus tahu sumber daripada energi listrik itu dari mana. Ya, sumber energi listrik itu dari mana sebenarnya? Nah, anak-anak bisa lihat di sini, ya. Sumber energi listrik itu ada beberapa sumber, tergantung daripada sumber yang digunakan. Jadi sumber energi listrik adalah dia seperti perusahaan besar yang menyediakan daripada energi listrik. Ya, itu seperti ada suatu perusahaan yang menyediakan energi untuk kita gunakan. Ya, misalnya di sini coba Anda lihat. Anda lihat pertama ini, Anda lihat ya. Sumber energi listrik yang pertama itu ada yang disebut dengan PLTA. PLTA itu apa? PLTA itu kepanjangan dari pembangkit listrik tenaga air. Jadi listrik itu bisa dihasilkan dari air. Ya, coba berarti teman. Listrik itu bisa dihasilkan dari air. Itu PLTA disebut pembangkit listrik tenaga air. Ya. Terus ada lagi yang disebut dengan PLTU. Ya, ada PLTU. Coba Anda bisa lihat ini. Ya, ini pembangkit listrik tenaga uap. Jadi ada pembangkit listrik tenaga air, ada pembangkit listrik tenaga uap. Selain itu, ada lagi kalau kita lihat ada PLTG, pembangkit listrik tenaga gas. Ya, mungkin di sekitar kita ini belum, tapi di daerah-daerah yang sudah berkembang itu sudah menggunakan gas. Mereka sudah tidak menggunakan solar atau energi fosil. Mereka menggunakan gas, ya. Kemudian ada PLTD. Ini yang ada di sekitar kita ini ada PLN, pembangkit listrik negara, itu mereka menggunakan PLTD. Pembangkit listrik tenaga diesel. Jadi kalau anak-anak jalan di mana tuh? Di dekat pasar, jalan di pasar baru sana, itu ada PLN di sana. Ada mesin besar di sana. Kalau anak lewat di situ dia bunyinya bising. Ya, itu mesin diesel. Mesin itu masih menggunakan bahan bakar solar. Jadi kalau solar tidak ada, apa yang terjadi? Listrik padam. Iya, terjadi pemadaman listrik karena solar bahan bakarnya tidak ada. Bahan bakarnya dari mana? Dari fosil. Solar itu kan dihasilkan dari fosil hewan yang sudah mati jutaan tahun, kemudian dia mengendap di dalam tanah, tertimbun, kemudian terkena panas bumi, kena tekanan, akhirnya fosil-fosil itu berubah menjadi minyak. Ya, itu yang diambil dari perut bumi yang disebut dengan minyak bumi. Nanti minyak bumi itu diambil, setelah itu disuling. Ya, disuling ada yang jadi solar, ya, ada yang jadi minyak tanah, ada yang jadi bensin, ya, ada yang menjadi aftur, ya, jadi bahan bakar besar itu aftur. Itu seluruh
seluruh energi yang kita dapatkan itu berasal daripada fosil atau sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati jutaan tahun yang lalu. Bagaimana anak-anak tentang energi atau sumber listrik yang bersumber daripada fosil? Anak-anak perhatikan, suatu saat nanti, coba dengar, suatu saat nanti bensin itu akan tidak ada. Suatu saat nanti solar itu akan tidak ada. Suatu saat nanti aftur itu akan tidak ada. Dan suatu saat nanti minyak tanah juga akan tidak ada. Sekarang Pak Guru mau tanya, kalau solar, kemudian bensin, kemudian aftur atau minyak tanah tidak ada tuh, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Iya, selain itu apa lagi? Akan susah. Iya, kita akan susah untuk melakukan aktivitas kita. Misalnya, kita mau berangkat ke Jakarta atau kita mau berangkat ke Jayapura, tidak ada aftur, berarti pesawat tidak bisa berjalan. Ya toh? Kita mau berangkat pakai kapal laut, kita mau ke Timika atau kita mau ke Asmat pakai kapal laut. Solar tidak ada, berarti kapal tidak bisa jalan karena dia punya bahan bakar pakai solar. Ya kan tidak? Iya, Pak. Mama bapak mau bangun rumah, trek-trek itu kalau anda lihat di pom bensin sana tuh antri ya toh? Itu karena solar sudah mulai menipis. Jadi trek itu antri sampai panjang-panjang. Kalau anda lihat di antrian bensin itu, pom bensin, anda lihat kan tidak, mobil antri sampai panjang-panjang. Itu karena solar hampir tidak ada. Ketika mama dan papa mau bangun rumah, terus trek mau isi solar, tidak ada solar, apa yang terjadi? Tidak bisa. Bisa kan tidak bangun rumah? Tidak bisa. Tidak bisa. Karena trek tidak bisa jalan, solar tidak ada. Kemudian Pak Guru mau ke sekolah begini, bensin habis di pom bensin, habis di Pertamina, juga habis di kios-kios penjual bensin itu habis. Apa yang terjadi? Tidak bisa jalan. Pak Guru tidak bisa jalan ke sekolah karena bensin habis. Kalau ada harganya mahal, satu botol harganya 50.000. Bayangkan, mahal kan tidak? Mahal. Itu karena suatu ketika anak-anak lihat, suatu ketika bahan bakar itu akan habis. Kenapa? Karena sumber dayanya sudah tidak ada. Kenapa tidak ada? Ya memang sudah habis karena sudah jutaan tahun yang lalu sampai sekarang ya itu diproses di dalam dasar bumi dan suatu ketika akan habis. Sekarang umat manusia di dunia ini mulai berpikir bagaimana menggunakan energi, baik itu energi fosil itu dan energi yang terbarukan. Tahu energi yang terbarukan? Energi yang bisa ya diperbarui terus, jadi tidak akan habis. Ya, jadi energi yang diperbarui terus tidak akan habis sampai kapanpun tidak akan habis. Kalau energi fosil pasti akan habis. Justru ada penghematan di sana sini. Penghematan dalam menggunakan solar, penghematan dalam menggunakan bensin, penghematan dalam menggunakan minyak tanah. Bayangkan kalau minyak tanah tidak ada, ya susah juga ya. Mama di rumah tidak bisa masak. Bisa pakai gas, tapi gas harganya mahal. Ya, gas mahal. Ya. Sehingga kita akan kesulitan untuk mendapatkan energi itu, tapi anak-anak tidak usah khawatir. Sekarang sudah ada pemerintah untuk mengadakan energi yang terbarukan. Menggunakan apa anak-anak? Menggunakan energi matahari. Sudah jelas? Menggunakan energi matahari. Anda bisa lihat di gambar ini, coba lihat. Ini energi yang terbarukan. Ini bisa menggunakan angin. Lihat. Ini bisa menggunakan matahari. Bagaimana Pak Guru menggunakan matahari? Menggunakan yang namanya solar cell. Ya, sudah ada sekarang di jalan-jalan itu lampu itu dia menyala siang malam. Ya, jadi kalau siang lampu itu mengambil energi dari matahari, dia simpan melalui alat yang namanya solar cell ini. Ada kotak-kotak ini yang Anda lihat, ini yang namanya solar cell. Solar cell berfungsi untuk mengambil sinar matahari, ya, mengambil energi matahari, kemudian disimpan dalam alat yang namanya aki. Nanti dari aki itu dirubah dalam bentuk energi listrik yang bisa digunakan oleh kulkas, lampu, rice cooker, dispenser, setrika dan lain-lainnya. Jadi sekarang sedang digalakkan ini, ya, Anda lihat sedang digalakkan energi terbarukan, yaitu menggunakan sinar matahari. Apalagi ada menggunakan daripada biodiesel, ya, dari tanaman atau tumbuh-tumbuhan, ya. Jadi energi terbarukan menggunakan tanaman-tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang diproses sehingga
hasil daripada tanaman itu menghasilkan minyak yang bisa digunakan oleh mobil. Sekarang dikembangkan yang bisa digunakan oleh motor dan yang lain-lain, yang namanya biodiesel. Dengan menggunakan satu tumbuhan tanaman yang namanya kelapa sawit, ya, itu bisa diproduksi menjadi bahan bakar minyak, ya, ya, minyak goreng bisa, minyak solar bisa, ya, gitu. Kemudian ada energi angin juga bisa digunakan untuk pembangkit tenaga listrik, ya. Ada energi air, ada energi gas, ya, digunakan untuk pembangkit tenaga listrik. Ya, yang sekarang terbarukan adalah energi matahari. Coba anak-anak lihat. Sekarang anak-anak kalau jalan, anak-anak pernah lihat motor itu dia tidak pakai bahan bakar? Ada atau tidak? Ada. Ada atau tidak motor tidak pakai bahan bakar? Ada atau tidak? Ada. Coba anak-anak bisa bayangkan. Motor itu kita pakai motor itu tidak usah kita under bensin lagi ya toh. Kita tinggal cas dia kayak cas handphone, kemudian kita jalan. Nanti kalau dia punya listrik habis, kita cas lagi, baterainya penuh, kita jalan lagi. Tidak usah kita beli minyak tanah, tidak usah kita beli bahan bakar, tidak usah kita beli bensin, ya toh? Ya kan tidak? Jadi kita tidak usah kasih keluar uang beli bahan bakar lagi. Kita pakai cas saja seperti handphone, ya. Ya. Ada yang punya di sini, ada yang punya itu motor seperti itu, motor pakai listrik, motor pakai energi listrik. Ada yang punya motor di rumah begitu pakai listrik. Ya. Kalau anak-anak di Asmat atau Kabupaten Asmat, di Asmat itu motor tidak bersuara. Tiba-tiba aku lihat motornya di samping ini motor di suara di samping. Tiba-tiba aku lihat motor di suara di samping kau. Tiba-tiba lihat motor suara di atas di depan kau lagi. Tiba-tiba lihat motornya di belakang. Tidak ada bunyi. Baru dia pakai apa? Baru waktu itu ke sana, baru ke Asmat baru kaget. Motor ini dia tidak bunyi. Baru Pak Guru lihat ke sebelah, ini motor dia tidak ada mesin, ban seperti biasa, cuma dia tidak pakai mesin motor, dia tidak pakai bahan bakar, ya. Ternyata Pak Guru cek begini, yang punya bilang, Pak ini dia pakai energi listrik, jadi kalau habis saya tinggal cas saja di rumah, habis itu saya pakai. Oh, Pak Guru bilang, oh pantasan, saya tadi tidak dengar suara. Kalau motor pakai bahan bakar itu kan ada yang suara, tapi tidak ada suaranya. Ya bagus juga karena dia hemat energi, kemudian dia mengurangi polusi udara. Karena kalau motor atau mobil yang pakai bahan bakar fosil ini, bensin, solar itu mengeluarkan apa? Mengeluarkan asap. Dan asap itu tidak bagus bagi kesehatan kita. Ya, bisa terjadi polusi udara, bahkan bisa terjadi berbagai macam penyakit, ya, bisa penyakit sesak nafas, ya, sampai pada bisa terjadi penyakit yang disebut dengan kanker paru-paru karena mengandung zat-zat beracun, ya. Baik, anak-anak, itu adalah sedikit penjelasan dari Pak Guru. Pak Guru akan bagi bacaan untuk anak-anak, ya, per kelompok. Pak Guru bagi dua per kelompok. Jadi satu kelompok dapat 2 lembar modul baca ini. Ya. Modul baca ini bisa dibuka, dibaca, kemudian disimak isi daripada bacaan tersebut. Ya, menyimak isi dari bacaan tersebut. Ini adalah bacaan tentang bagaimana cara mendapatkan energi listrik. Ya, baca ya. Kelompok bisa maju ke depan membaca bacaan yang Pak Guru berikan. Ya. Yang kelompok 1 yang membaca siapa? Kelompok 1. Ya. Tidak usah baku tolak. Yang maju bisa maju baca. Bisa atau kelompok 2? Siapa? Bisa? Maju tidak? Nanti Pak Guru kasih berhenti yang sampai di mana? Kita coba sampai di mana?
3. Coba kelompok 3. Ya, tarik. Jangan usah takut, harus berani ya. Harus berani maju ke depan. Jangan baku tolak. Ya. Sekarang kelompok 4 bertugas untuk maju ke depan membaca bacaan tersebut. Boleh ketua kelompoknya atau boleh anggotanya tidak apa-apa, tidak harus ketua kelompoknya. Ini melatih kemandirian dan melatih keberanian. Jadi jangan takut maju. Ya, ada anak-anak yang maju ke depan langsung jadi jalan ke depan. Iya, karena tidak berani, takut, sebentar. Jadi harus belajar berani, ini berani, ya. Ya, silakan membaca. Jadi, ya baik anak-anak, setelah Anda bisa membaca bacaan tadi, maka Pak Guru sedikit menjelaskan bahwa coba ingat bahwa energi listrik itu adalah merupakan gerak dari sebuah benda yang sangat kecil yang disebut elektron. Ya, jadi listrik itu pergerakan elektron. Dia bergerak dari satu tempat ke tempat yang lainnya yang menimbulkan energi atau tenaga listrik. Ya, jadi listrik yang di kalian sana digerakkan oleh mesin diesel, kemudian dia punya daya itu menghasilkan elektron. Elektron itu dia alirkan melalui kabel listrik masuk ke gardung, kemudian dari gardung dialirkan ke kantor, ya, dialirkan ke rumah-rumah, dialirkan ke sekolah, dialirkan ke mall, dialirkan ke toko, kios dan lain-lain. Jadi itulah apa yang disebut dengan listrik adalah merupakan gerakan atau gerak daripada sebuah benda yang sangat kecil yang disebut elektron. Ya, elektron kalau ketika dia bergerak maka disebut dengan energi listrik. Ya, elektron memiliki kutub negatif, sedangkan yang memiliki kutub positif disebut dengan proton. Jadi ada proton dan ada elektron. Ya, elektron ini yang bergerak. Justru itu anak-anak harus hati-hati. Coba dengar. Anak-anak hati-hati, tidak boleh memegang, ya, tidak boleh memegang kabel yang terkelupas. Anak-anak pegang begini, itu berbahaya, bisa kena listrik. Karena aliran elektronnya besar. Atau ada lubang ini, coba lihat, cok ini, anak-anak kasih masuk tangan di sini. Tidak boleh ya. Jangan sekali-sekali memasukkan tangan di lubang colokan ini. Ini yang anak-anak bisa kena tegangan tinggi listrik. Kejutan yang sangat besar, ya bisa fatal akibatnya. Ya, bisa info pingsan atau info kaget. Ya tidak boleh pegang. Atau ada kabel yang terkelupas kemudian pegang, tidak boleh. Karena aliran elektron dari kabel itu sangat besar. Jadi kalau kita pegang kita bisa dibentak. Sudah pernah kena listrik kan belum? Rasa bagaimana, enak kan tidak? Kita kaget ya dong? Kaget. Ada yang sampai pingsan. Ya, jadi tidak boleh pegang listrik. Dengan kondisi tangan basah juga tidak boleh. Tangan kalau baru pegang air tidak boleh cok ini begini. Karena air sebagai perantara listrik bisa juga kena strong. Jadi kalau cok ini tangan harus kering baru cok. Di rumah ada colokan toh? Ada kan tidak? Ada. Misalnya anak-anak mau colok handphone, punya charger, anak mau colok atau kipas angin atau speaker atau televisi, maka tangan harus kering. Hati-hati, ya. Seperti itu. Kemudian ini namanya stop kontak. Kalau kita kontak dia menyala. Sudah. Listrik menyala. Tapi kalau kita tekan lagi dia mati. Jadi untuk menyambung dan memutuskan ya, itu Pak Guru memberikan contoh sedikit sehingga anak-anak tidak boleh memegang listrik atau memegang colokan listrik dengan tangan basah. Tidak boleh, bisa terkena aliran listrik yang bertegangan tinggi. Anak-anak bisa juga memegang kabel yang terkelupas, itu berbahaya, bisa menimbulkan strong. Ya, anak bisa terkejut. Yang elektrik
white shock namanya. Jadi kejutan dari listrik, electric shock. Karena aliran elektron yang dipancarkan dari energi listrik dari PLN itu sangat besar. Baik itu dari PLN yang menggunakan sumber dari mesin diesel atau PLTA atau sebagai tenaga uap atau mesin tenaga gas, itu berbahaya karena elektron yang dihasilkan besar. Jadi berbahaya ya. Kemudian listrik itu ada dua arus. Coba dengar. Listrik itu memiliki dua arus, yaitu yang disebut dengan DC dan AC. DC itu listrik yang dua arah, sedangkan DC adalah listrik yang searah. Kalau AC listrik yang dua arah. Jadi PLN itu memiliki listriknya AC, jadi berbahaya kalau kita pegang. Namun listrik DC tidak berbahaya. Misalnya listrik yang ditimbulkan oleh baterai, ya. Tahu baterai loh? Itu tegangannya rendah, tidak besar. Jadi kita pegang tidak kena. Tapi kalau api berbahaya karena tegangannya sudah besar. Apalagi listrik PLN harus AC berbahaya. Kalau arus DC tidak berbahaya. Ya. Kemudian Anda lihat energi listrik itu dirubah, tidak langsung dipakai, iya toh? Misalnya setrika. Setrika itu dia merubah energi listrik menjadi energi apa? Kalau Anda berapa? Energi apa? Panas. Jadi setrika itu merubah energi listrik, elektron tadi datang, dia rubah ke energi panas melalui elemen-elemen di dalam untuk menghasilkan panas. Kemudian televisi. Televisi itu dia menghasilkan apa? Energi listrik, televisi rubah menjadi energi cahaya, Anda bisa lihat ada cahaya ya toh? Kemudian ada suaranya, ya kan tidak? Energi cahaya dan energi suara. Kemudian mesin, apalagi ada mesin air, pompa air. Itu dia merubah energi listrik menjadi energi apa? Energi gerak, jadi bisa berputar. Kipas angin juga berputar. Ya, energi listrik menjadi energi gerak. Itu dia merubah. Jadi listrik menggunakan elektron itu dia merubah menjadi energi panas, energi gerak. Ya, ya baik. Kita akan melakukan tugas praktek, yaitu kita membuat rangkaian serial dan rangkaian paralel. Jadi kelompok 1 kemarin sudah diberikan tugas rangkaian apa? Serial atau paralel kemarin? Serial atau paralel? Serial. Kelompok 2 serial atau paralel? Serial. Kelompok 3 serial atau paralel? Kelompok 4 paralel. Pak Guru akan membagi bahan untuk seragam, maka anak-anak berakit. Bisa? Bisa. Kerjasama ya, satu kelompok kerjasama. Ya. Pak Guru akan membagikan ini adalah alat untuk merakit alat untuk kita merakit serial dan paralel, ya. Kita merakit serial dan paralel, ya. Rangkaian serial dan rangkaian paralel. Pak Guru akan membagikan dan anak-anak bisa merakitnya. Semua lihat, ada baterai. Coba lihat, ada baterai di dalam. Nanti kalau tidak ada, Pak Guru kurang kabel. Nanti Pak Guru kasih kabel. Ada baterai, ada gunting, ada balon lampu percis, ada tempat baterai, ada saklar, korek api, gunting, dan ada lem bakar untuk menempatkan bahan-bahan tersebut di atas karton. Ya, ada papan karton yang nanti digunakan juga. Ya. Ya. Kerjasama ya. Yang tidak mengerti tanya Pak Guru. Dirakit seperti pelajaran yang kemarin yang sudah Pak Guru kasih tunjuk. Ya, bisa dirakit. Kemudian yang belum dikupas ya, dikupas dulu pakai korek api atau pakai gunting. Serial, ya yang kayak kemarin. Ya. Rakit kayak kemarin. Ini untuk kelompok 1 punya, kelompok 2 sudah pakai lagi. Kelompok 2 punya sama. Coba dengar. Ya, ini
kemarin, dirakit ulang lagi. Barang-barangnya lengkap ya, bahan-bahannya lengkap. Tapi bersaklar, percis, balon lampu, ada baterai, ada fittingnya tempat. Ini ada balon lampu atau percis. Dirakit dulu, disambung kabel-kabelnya dulu. Kabel yang belum terkelupas ini dikupas dulu. Bisa menggunakan korek api atau menggunakan gunting. Ya, bisa di ya, dibuat seperti pelajaran-pelajaran yang sudah kamu berikan. Ya, yang kelompok 3 bisa juga ada. Kelompok 3. Ya, mari sudah itu jadi mungkin seperti sidang kemarin. Ya. Kerjasama toh. Kasih tahu. Coba, ada baterainya. Baterainya jatuh. Korek api ada. Balon lampu atau lampu percis ini ada, baterai. Kemudian ada korek api, ini saklar. Ini namanya fitting ya. Ingat ini fitting namanya. Itu gunting. Korek api sudah lah. Korek api tadi? Sudah. Ada. Ya, silakan dikerjakan. Langsung dikerjakan biar oh, kemarin masuk kan ya? Nah, semuanya kasih tahu. Semuanya sudah tahu. Jadi nanti belum dikupas, kalau nanti dikupas dulu lah, dikupas kabel ini kayak sambung di sini nanti. Yang tidak mengerti tanya, yang tidak mengerti tanya Pak Guru ya. Ini ada baterainya, ada saklarnya, ada tempat baterainya, ada gunting, korek api untuk kupas kabel atau gunting juga bisa kupas kabel. Ada baterai, ini ada lem bakar, ada balon lampu atau lampu percis, ada fitting juga. Ini kabel, ini balon lampu juga. Ini fitting, ini kabel. Ya, silakan dikerjakan. Ya, hebat. Iya, kita ada mau syuting dia. Kita ada mau syuting kita. Sabar teman. Itu sama kayak yang itu. Ini beda. Ini itu pasti gerakan. Ini lagi loh. Yang ini lagi. Ini sudah. Coba kita kasih gerakan. Itu sudah begitu aja. Maksudnya mati dua-dua kata itu. Oh, mati dua-dua. Mati dua-dua. Ada yang kurang kabel? Ada yang kurang kabel, datang ke mana ambil? Itu gunting baru sekalian. Berarti pegangan tadi. Yang sudah menyala langsung bisa dilem dia. Sudah Kak Guru. Ini yang paling pertama nih. Coba dikiting duluan. Ini normal itu dicetak. Yang gunting gitu. Dicetak normal. Wow. Bisa. Ya baik, kelompok 2 sudah selesai. Sudah. Kelompok 1 juga luar biasa sudah selesai. Ya. Terima kasih. Kamu juga kasih merah?
Mantap. Apa nih, Cok? Ini pasti dipesan. Sekarang tugasmu Lendia di sini. Mana, Le? Oh ya. Coba kasih mati. Taruh di sini, taruh di meja Pak. Kasih nyala lagi. Ya, ini adalah rangkaian. Coba kasih mati satu, dia mati tidak yang lain. Oh, tidak toh? Kasih hidup lagi, yang satunya lagi. Sudah aja dibuka. Sudah ya. Yang satunya lagi tuh, Mas. Ya sudah. Berarti yang satu mati, yang satu tidak mati. Yang sosial, satu mati semua. Coba tekan mati lagi. Tekan kasih mati pakai itu ya. Ya, kasih hidup lagi. Ya. Jadi, mereka paralel untuk apa ya? Membuat dan dia kita keselin dong. Ya, memang itu ya. Dia punya ini kan tidak masalah, dia punya stop kontak. Kasih stop kontaknya dulu. Cari baterainya dulu biar tidak konslet. Ya, cari baterai dulu biar tidak konslet. Nah, baru pasang. Pasang sekarang. Jangan ini. Tidak kayak tadi kan? Ini dengan ini. Balon dengan balon juga. Balon dengan balon. Balon. Satu kali ya.
serial mati. Kalau serial sama mati. Sekarang masih begini. Mati dulu pakai saklar baru pasangnya. Baru udah lihat untuk saklarnya, untuk lampunya. Pakai yang itu mana tadi? Kita juara 3. Jadi kalau paralel satu mati satu tidak mati, ingat ya, paralel satu mati satu tidak mati. Kalau yang serial dua-duanya mati. Berarti bongkar. Sudah. Ya sudah jadi ya. Oke. Ya. Sudah selesai, duduk ke tempatnya masing-masing. Bisa loh. Duduk ke tempatnya masing-masing. Baik, itulah sudah kita lakukan kegiatan yaitu membuat rangkaian serial dan paralel. Serial paralel. Sekarang ada ada modul ini dikerjakan ya. Misalnya di sini ada, coba lihat semua. Di sini ada modul, ini nanti diisi. Misalnya nama peralatan, namanya peralatannya apa? Misalnya kipas angin. Ya, tulis di sini kipas angin. Kemudian lokasi ditemukan di mana kipas angin, misalnya di rumah. Di rumah semua punya kipas angin, toh? Iya. Ada tidak? Punya ya. Di rumah, di lokasi kita ketemukan di rumah misalnya. Kemudian kegunaannya manfaat untuk apa kipas angin? Mendinginkan ruangan. Ya, manfaat kipas angin bisa mendinginkan ruangan atau membuat udara di sekitar itu menjadi dingin. Bisa. Coba itu kasih mati dulu rangkaiannya. Itu nanti ada kesimpulannya di situ. Ya, kemudian sumber energinya pakai energi apa? Kipas angin pakai energi apa? Listrik. Energi listrik yang berasal dari PLN. Ya. Di sini sumber energi listrik berasal dari PLN. Bisa nanti di sini. Selain kipas angin mungkin apa di rumah? Misalnya mesin cuci atau mesin pompa air. Ya, mesin pompa air itu lokasinya ditemukan di mana? Di rumah juga atau dekat sumur misalnya. Kemudian kegunaannya untuk apa? Untuk apa ini, mengangkut air ke kamar mandi misalnya. Ya toh? Misalnya itu untuk angkut air loh. Untuk angkat air ke kamar mandi. Ya, atau ke apa ini, tempat cucian. Kemudian menggunakan energi apa? Energinya apa? Listrik berasal dari PLN. Tulis di sini. Bisa. Ya, lalu bagi ini namanya ya KPD, lembar kerja ya siswa. Ya, lembar kerja peserta didik, jadi dikerjakan. Terkelompok kerjanya. Jadi semua kelompok kasih tahu, kawan saya mau kasih masukan mesin cuci. Kawan saya mau kasih masukan AC.
kawan saya mau kasih masukan peralatan itu misalnya setrika bisa. Ya. Kerjakan bersama-sama kelompok. Sama, tidak apa-apa. Aku di sini mana? Iya itu kan yang tadi Pak Guru jelaskan. Pak Guru tunggu, Pak Guru jelaskan lagi. Sudah dapat? Sudah dapat. Sudah dapat ya? Coba lihat semua di kolom itu. Ada nama peralatan. Coba lihat. Itu ada di situ nama peralatan. Coba lihat. Nama peralatan misalnya mesin cuci atau mesin pompa air atau kipas angin. Tulis di sini. Kipas angin sudah. Terus lokasi ditemukannya di mana? Lokasi ditemukan misalnya kipas angin di rumah, di dalam rumah misalnya. Sudah. Kegunaannya manfaatnya untuk apa? Untuk mendinginkan ruangan atau membuat dingin udara di sekitar kita. Kemudian sumber energinya apa di situ? Listrik PLN. Sudah. Ini kipas angin apa lagi? Iya, mesin cuci kah? Televisi kah? Usahakan 3 ya? Iya di bawahnya. Ya, di bawahnya. Usahakan 3. Jangan dulu yang dianggap sudah gampang. Atau kasih waktu 10 menit dikerjakan. Sudah selesai, mari ke depan baca hasil. Kita kelompok mari ke depan baca hasil. Misalnya nomor 1 apa yang kita lakukan? Listrik tulis begitu. Bisa tambah lagi di bawah. Jangan jawab sembarangan saja. Jawab jangan sembarangan. Terus pakai listrik apa? Energinya apa? Listrik kayaknya. Listrik. Kelompok 3 sudah, kelompok 4 sudah. Kelompok 3 sudah, kelompok 2 sudah. Kelompok 3 bisa maju baca hasilnya. Kelompok 3 ada yang membaca hasilnya. Kelompok berapa lagi? Kelompok 4 ya silakan maju baca hasilnya. Yang tadi yang kita sudah tulis baca. Baca kayak tadi kelompok 3 punya itu. Manfaat daripada alat itu untuk apa? Kegunaannya untuk apa? Ditemukan di mana? Ya, menggunakan listrik apa? Ya, menggunakan listrik apa? Coba baca. Dulu tuh. Sudah kasih mati. Kelompok berapa lagi yang belum? Kelompok 1. Bisa. Bisa maju baca. Ya, silakan. Nah? Ya, maju dulu. Ya. Lanjut nanti kelompok 2.
Ya, baik, itu sudah semuanya sudah bergantian, masing-masing kelompok membaca hasilnya. Jadi materi kita sudah akhir daripada materi, kita sudah merakit juga rangkaian serial dan paralel. Kita sudah bisa melihat itu latihannya bagaimana dari sana. Coba tadi ya, dari mulai awal sampai bisa menyala, kemudian bisa mematikan, itu adalah sudah dicoba. Kemudian kita juga sudah mengisi, ya, kita sudah mengisi lembar kerjanya juga listrik, kemudian apa kegunaannya atau manfaatnya, dan dia menggunakan energi apa juga sudah dijelaskan. Baik, itu akhir daripada pembelajaran kita di situ. Kemudian satu lagi yang perlu kita ingat bahwa ya, energi listrik ini sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, dari mulai kita aktivitas mulai memasak, mencuci, kegiatan-kegiatan aktivitas yang lain, kita selalu menggunakan daripada energi listrik. Ya, untuk itu ya kita harus melakukan penghematan. Ya, Pak Guru mengajak untuk kita semua melakukan penghematan dalam penggunaan energi listrik. Jadi listrik yang menyala itu kalau sudah siang hari dimatikan. Kemudian mesin pompa ya kalau sudah tidak digunakan itu juga tidak usah dinyalakan. Misalnya sudah isi air di ember atau di drain sudah penuh maka dimatikan sehingga energi listrik bisa kita hemat. Ya, listrik yang tidak dipakai tidak usah dinyalakan. Ya, ada orang yang dia nyalakan listrik itu dari malam sampai pagi sampai malam lagi dia kasih nyala listrik. Akhirnya apa yang terjadi anak-anak? Dia punya pulsa cepat habis. Dia si pulsa 100.000 itu pakai hanya 2-3 hari habis. Kenapa? Karena dia pakai listrik tidak hemat, boros. Ya, dia kasih jalan AC itu dari malam sampai pagi sampai malam dia jalan. Ya. Siang ke malam ke siang lagi ke pagi lagi dia nyalakan AC, akhirnya listriknya boros di pulsa. Jadi 2-3 hari 4 hari sudah isi pulsa lagi, 2-3 hari 4 hari. Jadi kita harus hemat listrik. Bisa toh? Bisa. Ya. Kemudian kita harus bisa itu tahu bahwa energi listrik yang kita gunakan dengan barang-barang dengan menggunakan energi fosil itu suatu ketika akan habis. Ya, minyak tanah akan habis, solar akan habis, bensin akan habis, kemudian berbagai macam energi yang bersumber dari fosil akan habis. Sehingga ada energi terbarukan yaitu ya kita bisa menggunakan energi matahari, bisa menggunakan energi angin, bisa menggunakan energi bioenergi, energi yang berasal daripada tumbuh-tumbuhan. Ya, jadi sekarang sudah mulai kita lihat ada mobil listrik, ada motor listrik, dan semuanya menggunakan listrik. Kompor listrik juga sudah ada. Kompor tapi menggunakan listrik, sudah tidak menggunakan minyak tanah lagi. Ya, dia pakai listrik. Dan sekarang sudah beralih ke listrik. Ya, karena dengan menggunakan listrik lebih hemat juga lebih cepat dalam memasak. Ya, begitu. Baik, sekarang Pak Guru mau tanya, apakah anak-anak mengerti memahami tentang materi yang Pak Guru berikan dengan media gambar ini? Anak-anak mengerti kan tidak? Mengerti. Kemudian apakah anak-anak mengerti tentang tadi rangkaian serial dan paralel? Sudah mengerti? Mengerti, sudah sampai dibuat atau sudah dibikin? Sudah mengerti. Kemudian apakah anak-anak mengerti tentang media pembelajaran yang Pak Guru berikan? Media pembelajaran yaitu medianya adalah media gambar ini. Anak-anak mengerti tentang ini tak? Bisa mengerti? Bisa. Baik. Ya. Dengan demikian selesai materi kita pada
siang hari ini, ya selesai materi kita pada siang hari ini sampai pada kita sudah mengerti tentang rangkaian serial paralel dan kita bisa merakitnya, bahkan kita bisa menghidupkan dan menyalakannya, bahkan kita juga bisa tahu bahwa listrik sudah dialirkan, ya kita bisa tahu seperti itu. Untuk menutup kegiatan belajar mengajar kita pada siang hari ini, kita menyanyi sebuah lagu dulu biar kita semangat, yaitu lagu dari Sabang sampai Merauke, biar kita agak refresh, semangat ya. Kita semangat. Ya, berdiri sambil kita bisa bertepuk tangan. Ya, adik-adik kita menyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Ayo ambil sikap semua. Ya. Taruh dulu itu. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, kita naik pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Baik, untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, maka ini kita dalam doa dulu. Sebelum kita akhir. Siapa yang bimbing? Jonas, Cabe. Teman-teman kalian akan dicukupkan dalam doa. Ambil sikap, semua berdiri. Berdiri. Ya, boleh. Teman dan aku dari kitab Pelajaran. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti atas bawah. Berilah kami pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni saudara kami. Dan janganlah masukkan kami dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan selama-lamanya. Amin. Kepada Sang Merah Putih, hormat gerak, merdeka berat, dan salam kepada Tuhan. Selamat siang Pak Guru, selamat siang teman-teman. Selamat siang semua. Jaga kesehatan sampai ketemu esok hari. Tepuk tangan buat kita semua.